Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Senin 26 Oktober 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwa pada malam ini, di hari pertama minggu ini, kami kembali diberi kesempatan dan waktu beribadah bersama dengan keluarga kami melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini terambil dari kitab Yakobus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat
bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Iman dan perbuatan. Tak seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Namun, Rasul Yakobus mengajarkan iman tanpa perbuatan sia-sia. Pasal 2 ayat 20. Sebagai gambaran, ia menjelaskan bahwa iman saja tak dapat memberi makan orang yang lapar. Hanya iman yang disertai perbuatanlah yang berguna. Mengapa demikian? Karena ketika itu Rasul Yakobus sedang menghadapi persoalan ketidakkonsistenan orang Kristen diaspora pada saat itu. Ada dua bentuk ketidakkonsistenan yang terjadi di antara orang-orang Kristen diaspora itu. Yang pertama di ayat 14 sampai 17, mereka tidak konsisten dalam perbuatan mereka. Ada orang-orang Kristen yang perbuatannya tidak konsisten dengan iman Kristen mereka. Inilah yang dimaksud oleh Yakobus ketika ia memberikan contoh. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Satu. Yang kedua, ketidakkonsistenan imannya. Ayat 18 sampai 20. Ada orang-orang Kristen yang terkadang perbuatannya tidak konsisten dengan iman Kristen. Namun ada orang yang mengaku Kristen, tetapi perbuatannya sering tidak konsisten dengan iman Kristen. Perbuatan yang sering tidak konsisten dengan iman Kristen dapat menimbulkan pertanyaan, apakah memang beriman Kristen? Disinilah saudara letak teguran keras Yakobus ketika ia berkata, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Saudara, Yakobus bukan mengajarkan tentang perbuatan baik dapat membenarkan kita di hadapan Allah, melainkan bahwa iman sejati akan terbukti oleh perbuatan baik. Perbuatan baik bukanlah penyebab keselamatan. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Hanya sekedar mengatakan kita percaya tidak menyelamatkan kita. Begitu pula dengan sebatas hadir beribadah. Karena sesungguhnya saudara, yang menyelamatkan kita adalah pembaharuan hati kita oleh Roh Kudus. Dan pembaharuan tersebut akan tercermin, akan
akan nampak di dalam kehidupan beriman yang taat kepada Allah. Iman sejati di dalam Kristuslah yang akan selalu menghasilkan perbuatan baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita bersyafaat. Bapa kekal, Raja hati kami, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, oleh belas kasih-Mu kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, bahwasanya ya Tuhan, keselamatan adalah anugerah daripada-Mu, dan sebagai wujud syukur kami harus menyatakannya dalam perbuatan baik sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan memahami sapaan firman-Mu ini. Kami pun bersehati berdoa, membawa ke dalam tangan-Mu akan jemaat-Mu dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah Tuhan, lindungi dan peliharakan. Kami berdoa untuk para suami, para kepala keluarga. Tuhan menjaga keluar masuk mereka dalam tanggung jawab mereka di tempat pekerjaan mereka, usaha mereka, karir mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bukalah jalan bagi mereka yang terus berjuang mencari pekerjaan. Begitu juga para istri, para ibu, dalam tanggung jawab pendampingan bagi anak-anak mereka yang sementara sekolah dalam jaringan. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, hikmat, sehingga mereka boleh terus mendampingi buah hati mereka dalam studi dan belajar dalam jaringan dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa muda mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para lansia. Kuatkan iman pengharapan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sakit. Mari Engkau jamah dan pulihkan. Terbatas fisik,
Biarlah iman pengharapan mereka tetap kokoh teguh di dalam Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah-rumah mereka. Kami berdoa untuk Ibu Nita Linggialo, untuk Bapak Yohanes Tamu, untuk anak kami Alodia dan Alicia, untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan, tetapi mereka juga bergumul karena sakit. Kami memohon Tuhan, jamahan-Mu, penguatan dan pemulihan-Mu. Tetaplah Engkau menguatkan iman pengharapan mereka, ya Allah. Ya Bapa, berkati berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu di tengah pandemi COVID ini. Kami memohon Tuhan tetap memeliharakan mereka dalam berbagai aktivitas mereka secara terbatas, tetap mengikuti protap yang ada. Berkati pula berbagai rencana-rencana mereka. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan campur tangan, memberi hikmat dari pimpinan, dari pusat sampai ke pelosok. Memberkati kota kami, kota Balikpapan. Kiranya damai sejahtera Allah tetap menjadi warna kehidupan kami. Tuhan, beberapa saudara kami hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama dengan Yosef Malisa, Octavianus, Ibu Novianti Duma. Biarlah sukacita dan kegembiraan akan terus mewarnai kehidupan mereka. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Begitu juga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Mari Tuhan berkati. Bapa, malam ini kami akan beristirahat. Jaga dan lindungilah kami dari berbagai mara bahaya, rencana jahat manusia, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, bahkan sakit penyakit. Kiranya kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan esok hari. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami, ya Tuhan. Dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiap orang
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.